Hi coach, welcome to our family. Let's make history together. Hope to see you soon. Hi Coach Herdman, congratulations with the job. Let's achieve big things together for Indonesia and let's create big memories and again all the best and see you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Jelu Custen dalam sebuah podcast yang selalu kita membincang sepak bola Indonesia dan sepak bola dunia. Pada malam hari ini selamat malam buat semuanya para pecinta sepak bola di seluruh tanah air. Setelah beberapa jam yang lalu ada Rizky Ridho, kemudian juga John Herdman, coach timnas Indonesia menghadiri dalam drawing Piala AFF 2026 yang akan diselenggarakan pada bulan Juli ya. Indonesia saat ini ada di pot A ya, di klasemen di grup A. Jadi dia menempati pot 3 bersama di pot 1 ada Vietnam, kemudian pot 2 ada Singapura, pot 3 ada Indonesia, pot 4 ada Kamboja, dan di terakhir itu ada Brunei atau Timor Leste ini yang nanti akan bertanding memperebutkan pot kelima. Namun sebelumnya kita teruskan podcast pada hari ini. Berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih yang udah like dan subscribe. Bagikan sebanyak-banyaknya ya rekan-rekan semuanya. Dan juga jangan lupa untuk Anda mengkritik saya Jelu Custen di link kolom komentar di bawah ini. Kemudian juga kritikan kepada PSSI dan juga Erick Thohir. Nah, kita akan langsung membahas bagaimana tadi di mana Indonesia ada di pot 3. Jadi ada Vietnam, Singapura, Indonesia, Kamboja, kemudian antara Timor Leste ataupun Brunei yang masuk di pot 5. Jadi memang kita agak berat di grup A ini. Ada Vietnam ya. Memang ini adalah juara bertahan pada 2024 yang lalu. Dan kita gagal total di AFF pada waktu itu. Meskipun ya John Herdman itu juga hadir pada drawing di mana juga Erick Thohir juga mengambil undian ya. Di sana ada Erick Thohir, kemudian John Herdman, kemudian juga ada Rizky Ridho yang mendampingi coach kita. Dia mengatakan ini adalah turnamen yang cukup menarik ya, dan memang kita beberapa pengamat timnas Indonesia yang beredar di televisi dan media sosial seperti YouTube ini selalu mengatakan kita nggak pernah lolos ataupun memenangkan Piala AFF. Dan ini adalah kesempatan buat John Herdman untuk bisa membuktikan ya anggapan dari para pengamat sepak bola Indonesia yang mengatakan Indonesia berat untuk di Piala AFF. Namun dengan Liga 1 ya sudah naik ya, di mana kita sudah membuktikan Persib Bandung lolos ya di ACL 2. Ini membuktikan tingkat prestasi tidak hanya klub, namun timnas Indonesia sudah semakin naik ya. Dan lawan kita ada Vietnam, ada Singapura, ini perlu diwaspadai ya. Tidak perlu kita takuti karena Indonesia telah berada di timnas senior itu, kita telah berada di round keempat. Jadi sebenarnya posisi timnas Indonesia cukup bagus ya, dengan pemain-pemain bintang yang ada dari belakang hingga depan. Namun di Piala AFF yang bukan kalender FIFA, tentu saja nanti pemain-pemain yang ada di Liga 1 itu yang akan menjadi prioritas dari John Herdman kemungkinan ya. Apakah nanti juga Panpel Liga 1 akan meliburkan pada bulan Juli ya 2026 ini, Liga 1-nya itu akan diliburkan ya, itu terserah bagaimana nanti Liga 1 itu akan memberlakukan selama Piala AFF, apakah ada libur atau enggak, sehingga fokus para pemain, fokus klub itu enggak terpecah ketika memang skuad timnas itu dihuni oleh para pemain-pemain yang ada di Liga 1. Nah,
Kalau kita berbicara pada soal peluang timnas Indonesia, kita belum bisa bicara tentang peluang karena John Herdman ini kan baru saja ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia. Namun dengan apa yang sudah dia lakukan pada timnas Kanada, dia merevolusi ya, dia melakukan sebuah lompatan yang cukup bagus buat timnas Kanada. Peringkat 77 FIFA dunia naik ke 33. Itu bisa dilakukan dengan memang asisten pelatih yang dimiliki oleh John Herdman itu memang orang-orang yang tepat ada di bidangnya. Kita punya Cesar Melan PhD, ini dokter peneliti yang ada di asisten pelatih. Nanti belum malah tim analisis yang akan selalu mencatat setiap pertandingan ataupun sebelum pertandingan. Nah, dengan komposisi yang dimiliki oleh John Herdman, pelatih yang saya rasa ini cerdas, dan dia itu punya semangat untuk menjadi motivator buat rekan-rekan di timnas. Saya rasa AFF selain FIFA Series ini akan menjadi cikal bakal timnas Indonesia akan mendunia ya, meskipun ini adalah kompetisi yang ada di turnamen yang ada di sektor Asia Tenggara. Namun kita harapkan dalam AFF kita menghadapi Vietnam, Singapura, Kamboja, Timor Leste atau Brunei yang nanti akan masuk di pot 5, ya mudah-mudahan bisa memenangkan keempat laga yang akan dihelat dan kita bisa menjadi juara grup dan masuk semifinal dan kita bisa menjuarai di final AFF 2026 ini. Harapan itu selalu ada ya pada sosok John Herdman karena kita tahu bagaimana dia melatih timnas Kanada dari nol, hancur lulu lantah. Kita bukan hancur lulu lantah, mentalnya aja para pemain yang sehabis round 4 Piala Dunia 2025 yang lalu. Ini dia adalah motivator yang unggul dan saya rasa itu akan dibalikan keadaan mental para pemain. Dan nanti di FIFA Series kemudian di AFF ini adalah sebuah turnamen yang akan kita bisa tahu kualitas seorang John Herdman dalam melatih timnas Indonesia. Mudah-mudahan dengan di grup A ini ada Vietnam, Singapura, Kamboja, Timor Leste ataukah Brunei yang nanti akan menempati pot 5, kita bisa memenangkan 4 laga. Baik itu melawan Vietnam, melawan Singapura, melawan Kamboja dan melawan negara dari pot 5. Mudah-mudahan kita bisa menjuarai AFF tahun 2026. Semoga beruntung John Herdman dalam mengambil pemain dan saya salut dengan John Herdman, dia tidak akan main mata ataupun menerima pemain titipan yang biasa terjadi di sepak bola Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang drawing Piala AFF. Kita ada di grup A ya. Semangat terus John Herdman, semoga Anda selalu beruntung dan timnas kita bisa melakukan hal-hal terbaik baik itu di FIFA Series dan juga AFF tahun ini. Dari Jakarta saya mengucapkan terima kasih yang udah menonton dan jangan lupa untuk berikan like dan subscribe pada channel ini dan berikan kritikan pada saya, pada PSSI dan juga Ketum PSSI Erick Thohir. Demikian yang bisa kita sampaikan dan dari Jakarta saya Jelu Custen mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.